Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di Biomed Official, channel kajian matematik. Oke, pada seri materi kuliah aljabar linear kali ini, kita akan melanjutkan materi kuliah aljabar linear elementer dari video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai solusi sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Kita akan menggunakan aturan Cramer untuk mencari solusi dari sistem persamaan linear. Nah, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Ini ada solusi SPL dengan aturan Cramer. Misalkan kita punya sistem persamaan linear, ya, yang akan kita tulis dalam bentuk matriks AX sama dengan B. Misalkan kita punya matriks koefisiennya ini dalam bentuk umum seperti biasa, kemudian ini adalah matriks peubahnya atau matriks variabel, dan ini matriks konstanta. Ya, kita punya seperti ini dan kita bisa menuliskan dalam bentuk AX sama dengan B di sini, di mana A-nya adalah matriks koefisien, yang ini adalah koefisien, di A-nya, kemudian ini adalah X, kemudian ini adalah B dengan B, ya. Ini perlu diketahui karena nanti kita akan melibatkan B dalam menentukan hasil dari sistem persamaan linear ini, solusi dari sistem persamaan linearnya. Nah, kalau determinan A ini tidak sama dengan 0, maka solusi ini dapat ditentukan satu persatu dengan menggunakan aturan Cramer, ya, peubah untuk ke I. Jadi nanti kita hitung untuk setiap I. Jadi X1 berapa, X2 berapa, X3 berapa, dan seterusnya sampai Xn. Itu bisa ditentukan satu persatu. Bagaimana caranya? Ya, ini kita akan menggunakan aturan Cramer. Ya, pertama yang akan kita lakukan adalah menghitung determinan. Ya, ini adalah syarat yang pertama karena di sini determinannya tidak boleh 0. Kalau di sini determinannya 0, maka di situ tidak bisa dilakukan pencarian solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan Cramer. Kita bisa menggunakan OBE, ya, operasi baris elementer, karena yang di inverse pun, di matriks inverse pun itu kita harus menggunakan atau determinannya tidak boleh 0. Kalau 0 ada pembagian dengan 0. Tapi kalau misalkan di di OBE, operasi baris elementer, itu bebas, ya. Nanti kalau determinan 0 itu ada kemungkinan ketemu dengan baris 0, sehingga nanti solusinya banyak, dan itu bisa diketahui dengan menggunakan operasi baris elementer. Nah, yang kedua, setelah kita menentukan determinannya, kita tentukan AI. Apa sih AI? AI ini adalah matriks A, di mana kolom ke I-nya kita ganti oleh B. B-nya yang tadi ini, ya. B-nya. Jadi nanti kolom ke I-nya kita ganti dengan B. Maka si A ini akan berubah menjadi AI. Kita notasikan sebagai AI. Contoh, kita punya A-nya kan ini, ya. A11, A12, A1. Ini salah, ya. Ini A12, ini A11, A12, dan seterusnya sampai A1N. Ini A21, A22. Kalau kopas itu kayak gini jadinya, ya. 21, A22, kemudian ini A2N. Kopas dari atas berarti ganti yang ininya. Ini terus nanti ada AN1, AN2, dan seterusnya sampai ANN. Oke. Nah, kita sudah punya matriks koefisiennya seperti ini, ya, matriks koefisiennya. Kemudian nanti kalau kita mau ke AI, maka kolom ke I-nya kita ganti dengan B yang ini, B1, B2, dan seterusnya. Nah, kita punya koefisien tadi ini, lalu kita akan menentukan atau akan membuat A2. Berarti kalau A2 di sini, kolom kedua kita ganti dengan B di sini, ya, B yang ini. Jadi nanti kita akan punya ini kolom keduanya diganti, ya, ada B1, B2, dan seterusnya sampai Bn. Padahal tadinya apa? Tadinya adalah A11, ini A12, dan seterusnya sampai A1N, kemudian A21, A22 sampai A2N, ATN1,
ini BN jadinya yang ini ya, sampai ANN. Ini yang kedua kita ganti kolom kedua yang ini di sini ya, kita ganti menjadi B1, B2, BN. Nah, itu adalah A2 ya. A3, bagaimana A3 ya? A3 berarti kolom ketiga kita ganti dan seterusnya sampai AN. AN berarti yang ini kita ganti nih. Kalau AN kita bisa tuliskan di sini AN. AN berarti kolom ke N kita akan menggantinya. Jadi ini A11, ini A12, ini A11, kemudian ini ada A21, ini ada A22 dan seterusnya ini dan seterusnya juga sampai AN1, AN2 ya, ini tinggal dan seterusnya ke sini titik 3 ya, kemudian ini juga ke sini dan seterusnya. Nah, kolom ke N kita akan menggantinya dengan ini B1, B2 ya. Karena ini AN. Jadi di sini adalah B1, B2 dan seterusnya sampai BN. Nah, kita sudah punya AN di sini. Nah, kalau sudah punya AI seperti ini, lalu kita ngapain? Kalau sudah punya AI seperti ini, kita lanjutkan langkahnya untuk mencari solusi persamaan linear dengan menggunakan aturan Kepler. Kita hitung determinannya, ya. Hitung determinan AI-nya di sini, ya. Hitung determinan AI yang tadi yang kita konstruksi dengan cara mengganti kolom ke I-nya. Lalu setelah kita menghitung determinan AI, solusi SPL-nya atau solusi persamaan sistem persamaan linearnya kita bisa hitung dengan menggunakan formula ini. Jadi nanti determinan dari AI akan dibagi dengan determinan A. XI-nya ini adalah apa? XI-nya ini adalah variabel yang akan dicari. Misalkan X1. Misalkan kita mau mencari X1. Nah, berarti kita hitung di sini determinan dari A1 dibagi dengan determinan A. Nah, determinan A itu sendiri sudah dihitung di awal. Tinggal A1-nya. A1 yaitu tadi. Kita ganti kolom pertama dengan B. Nah, lalu hitung determinannya. Ya. Oke, contoh nih. Kita akan melihat salah satu contoh yang ini sudah diketahui solusinya di awal ya. Di awal kan ini udah di materi yang sebelumnya itu dengan menggunakan OBE juga ini kita udah hitung solusinya 1, 2, 3 di sini ya. Tapi kita akan menghitung dengan menggunakan aturan Cramer. Nah, kita di sini menghitung yang pertama solusi B sesuai pertanyaan. Jadi nanti ini nggak perlu dicari ABC-nya. Jadi di sini hanya ditentukan untuk solusi B katanya. Nah, di sini kita ubah dulu sebetulnya bagian ini ke dalam bentuk matriks. Jadi nanti ini untuk matriks koefisiennya di sini A-nya adalah 1, B-nya 0, C-nya 1, kemudian yang kedua ini A-nya 1, B-nya min 1, C-nya yang 0, yang ini 0 A-nya, kemudian B-nya 2, kemudian C-nya 1. Nah, ini adalah matriks koefisiennya. Lalu dikalikan dengan A, B, C variabel, matriks variabelnya, kemudian sama dengan matriks konstantanya yang B itu ya, 4, min 1 dan oke. Nah, ini adalah kasus yang sudah dikonversi ke dalam bentuk matriks, kasus SPL. Nah, kalau kita sudah punya ini, nah dulu kita sudah menghitung ini ya, determinan dari A. Kita hitung ya. Jadi di sini waktu itu kan sudah dihitung ya. Perhatikan bahwa determinan A itu tidak 0. Sini dia 1 ya. Jadi determinan A-nya ini adalah 1. Kita bisa menggunakan aturan ekspansi kofaktor boleh untuk mencarinya, ataupun kita mau menggunakan definisi yang waktu itu tambah 2 kolom lalu dikalikan 2, terserah silakan. Ini dengan menggunakan aturan kofaktor juga sama ya dengan definisi. Di hasilnya ini 1 ya. Tinggal dihitung ulang, silahkan saja untuk menghitungnya. Nah, kalau determinannya udah diketahui di sini 1, maka kita akan punya di sini XI-nya itu adalah determinan AI-nya itu sendiri ya.
Nah, determinan A-nya adalah 1, jadi dibagi 1 ya tetap dia akan menjadi determinan AI. Oke. Nah, untuk mencari B bagaimana? B itu dia berada di kolom kedua di sini kan, A, B gitu ya. Ini B untuk kolom kedua. Berarti untuk mencari AB atau A2 saya katakan A2 itu kita punya apa namanya di sini punya matriks yang kolom keduanya kita ganti dengan B di sini. Jadi 4 min 1 7-nya yang ini ya, ganti kolom kedua, kolom ketiganya tetap 1 0 1. Oke, tinggal kita mencari determinan dari A2 atau nanti kita langsung dihubungkan dengan apa namanya determinan A2 dibagi dengan determinan A. Ya, karena determinan A ini 1 sebetulnya, determinan B itu adalah determinan A2. Ya. Perhatikan bahwa kita punya determinan A2-nya adalah tadi ini matriks yang sudah diganti kolom keduanya. Jadi 1 1 0, ini 4 min 1 7, 1 0 1 ini lambang determinan, notasi determinan. Kita hitung determinannya dengan menggunakan ekspansi kofaktor sehingga kita punya seperti ini ya. Ini adalah 1, ini minornya. Apa di sini 1 positif karena yang ini adalah min 1 pangkat 1 tambah 1. Jadi ini udah 1 saja. 1, kemudian ini 4 ya ditambah dengan min 4. Kenapa jadi min 4? Ekspansinya berdasarkan baris pertama yang ini ya. Pakai yang ini. Sebetulnya yang mudah ini aja, yang 101, tapi dari kemarin kita gunakan yang ini terus ya, 101. Pakai yang baris pertama sekarang 41 di sini. Nah, kenapa di sini negatif? Karena pada dasarnya di sini tulisannya adalah min 1 ya, dipangkatkan berapa? Di sini ini ada 4-nya, saya tulis 4 di sini 4 ya, ditambah 4 kali min 1 pangkat. Di sini adalah elemen kedua 1,12. Jadi ini A12. Jadi ini 1 plus 2. Maka ini negatif ya. Min 1 pangkat 3 jadi negatif kali 4 jadi min 4 di sini. Ya. Waktu itu saya udah pernah memberikan di sini tanda ya. Jadi nggak perlu dihitung ini lagi. Kalau kita sudah hafal di sini ada positif, di sini negatif, di sini positif gitu. Ya terus. Di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Di sini berarti positif, negatif, positif ya. Di sini negatif, di sini positif. Nah, selang 1 sebetulnya ya. Ini yang 0 itu positif karena di sini berapa? Di sini tuh elemen ketiga 1. Baris ketiga kolom 1. Kalau dijumlahkan itu 4 ini. Oke, ini untuk di kofaktor. Bagi yang belum memahami ini di kofaktor silahkan kembali lagi ke video ya. Nah, ini min 4, kemudian ini 1-1-nya di sini lalu dikalikan dengan minor. Minornya adalah dihilangkan garis kolom ke-3. Jadi 1 min 1 07 di sini. Oke. Sudah ini cara menghitung determinan yang ini dibagi dengan 1 ya, dibagi 1 ya tetap. Jadi udah ini aja berarti aduannya aja. Perhatikan bahwa 1 ini dikali dengan min 1 kali 1 adalah min 1 dikurangi 0. Kemudian ini min 4 ya dikali dengan 1 kali 1 di sini 1 min 0 karena ini 0 kali 0 ya. Kemudian 1 itu ada 1 kali 77 dikurangi dengan 0. Maka kita punya perkalian seperti ini. Ini ada 1 dikali min 1 ya, di sini ada min 4 dikali 1 ditambah 1 kali 7 ya. Nanti hasilnya di sini min 1 plus min 4 ditambah 7 hasilnya adalah 2. Nah, jadi solusi peubah atau variabel B yang memenuhi SPL adalah B sama dengan 2 ya. Waktu itu juga kita sudah pernah menghitung. Ini solusi dari ini adalah 1, 2, 3 ya. Kalau kita tulis dalam AB ini seperti ini. Jadi ini solusinya waktu dihitung dengan menggunakan operasi baris elementer dan bahkan dengan menggunakan inverse matrix. Ini solusinya adalah 1, 2, 3. Nah, sementara yang ini kita hitung untuk B-nya saja. B sama dengan 2. Ya, ini adalah hasilnya. Kalau kita ditanya A-nya berapa? Ya, kita tinggal hitung lagi untuk A. Ya. Bahkan kita mau mencari A-nya. Itu kan solusi SPL untuk variabel A-nya.
variabel A-nya berarti di sini ya determinan dari A1 dibagi dengan determinan A, karena A1 di situ karena A itu adalah A1 posisi untuk kolom pertama. Jadi di sini A1 perlu diketahui bahwa di awal matriks A-nya itu adalah 110 ya. Ini untuk kolom pertamanya 110, sisanya sama di sini adalah 0, min 1, 2, kemudian 1, 0, 1 ya. Ini adalah matriks A-nya ya. Nah, karena matriks A-nya sudah ditulis di awal, jadi di sini nggak ditulis lagi. Jadi saya langsung ke sini, diganti A1-nya itu dengan kolom pertamanya dengan B. Yang ini 110, 110 diganti dengan B. B-nya adalah 4 min 1, 7 ya. Sehingga kita bisa menghitung determinan dari A1 ini. Ya, boleh kita gunakan ekspansi kofaktor. Ini kita punya 4 min 1, 0, 2, 1 ditambah ya, ini ekspansi dengan menggunakan perluasan baris pertama juga. Nah, ini 0 ditambah dengan 1. Nah, ini 0 ya, ini 0 ya, udah nggak usah dikali dengan apapun karena hasilnya bakalan 0. Ini 1, ini ada min 1 karena di sini dihilangkan kolom ketiganya. Jadi min 1, 7, 2 di situ ya. Sehingga kita punya di sini adalah 4 dikali ini min 1 kurangi 0 ditambah ini 0, nggak usah, ini 1. Di sini min 2 dikurangi min 1, sehingga kita punya min 4 ditambah 0 plus 5, hasilnya adalah 1. Oke, nah ini adalah mencari A ya, mencari A-nya. Jadi A-nya 1, B-nya tadi 2. Kalau kita diminta untuk mencari C pun ya kita lakukan dengan cara yang sama. Oh ya, kalau ada pertanyaan, misalkan apakah ini harus selalu menggunakan ekspansi kofaktor seperti ini untuk jawabannya adalah tidak ya. Kamu bisa menggunakan definisi juga ya. Kita bisa menghitung determinan di situ dengan cara menambahkan 2 kolom pertama ya, kemudian dikalikan matriks 1 atau elemen ya di situ ya. Nah, itu bisa seperti itu ya. Tapi di sini kita lebih nyaman menggunakan ekspansi kofaktor ya, dan hasilnya pun apa. Oke. Nah, kalau ditanya C-nya berapa sih? Nah, C-nya juga tadi jawabannya adalah berapa? 3 ya. C-nya adalah 3. Tapi coba kita kalau diminta menghitungnya. Jadi C-nya sama dengan determinan ya. Determinan dari A3 berarti ya dibagi dengan determinan A. Nah, determinan A3-nya itu sendiri adalah matriks A yang kolom ketiganya diganti dengan B. Jadi kita punya ini, saya tulis di sini, ini adalah 110, kemudian di situ ada 0, min 1, 2. Kemudian nah, kolom ketiganya kita ganti dengan B. Di situ adalah 4, min 1, dan 7. Oke, dibagi determinan A-nya sudah diketahui yaitu 1. Jadi kita tinggal menghitung ini aja bagian ini ya. Ini sama dengan kita gunakan ekspansi kofaktor yang mudah aja, yang ini angkanya 11 kemudian ada 0 ya. Kita pakai yang ini. Jadi nanti kita bisa punya ini 1 dikalikan minornya. Ya, minornya di situ adalah ini 1 kita hilangkan baris pertama kolom pertama jadi min 1, kemudian 2 dan di situ 7 ya. Kemudian untuk kedua min ya, karena di sini plus kemudian ini min. Kalau mau ditulis lengkap sih boleh aja. Jadi min 1 dipangkat 3 berapa ini? 21, elemen 21 ya. Jadi pangkat 3 betul. Jadi negatif di sini. Ya. Oke, saya tulis langsung saja. Ya, ini 1 jadi elemennya min 1. Kemudian dari situ kita hilangkan untuk baris kolom pertama baris kedua. Jadi ini adalah 0, 4, kemudian 2, 7. Lalu ditambah dengan 0. Kan yang elemen ketiga ini 0. Ya, di kolom pertama. Oke. Jadi kita punya ini tinggal dihitung. Bagian ini adalah 1 dikali berapa? Dikali yang ini adalah min 7. Min 7 dikurangi
min 2. Jadi ini min 1 kali 2 kan, jadi min 2 dikurangi min 2 jadi plus 2. Ya, jadi min 7 plus 2 dikurangi yang ini min 1, min ini 1 ya, dikurangi 1. Lalu dikali berapa? Ini 0 kurangi kali 7 adalah 0, dikurangi di sini 4 kali 2 8. Ini tambah 0. Oke, ini 0 udah. Jadi kita punya di sini adalah 1, ini min 7 ditambah 2 adalah min 5. Kemudian ini min kali min. Ya, ini min kali min jadi plus 8. Jadi min 5 ditambah 8 sama dengan 3. Oke, berarti kalau secara lengkap ditanyakan apa solusi dari sistem persamaan linear yang tadi di awal, solusinya di sini A, B, dan C-nya sudah kita hitung. A-nya tadi adalah 1 yang ini, ya. A-nya 1, kemudian B-nya di slide sebelumnya itu ada 2, kemudian C-nya di sini ada 3. Maka solusi sistem persamaan linearnya adalah 2, 3. Oke, nah selesai, dan ini akan hasilnya sama dengan menggunakan solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan operasi baris elementer, kemudian ada juga yang menggunakan inverse. Nah, sama hasilnya. Coba diperiksa lagi ke video sebelumnya untuk solusi sistem persamaan linear yang ABC seperti ini ya. Itu solusinya adalah 1, 2, dan 3 ya. Oke, itu cara menggunakan cara mencari solusi sistem persamaan linear dengan menggunakan aturan Cramer ya. Silakan untuk mencoba, dan biasanya ini adalah cara yang lebih disukai dibandingkan operasi baris elementer ya. Bahkan dengan menggunakan inverse. Ya. Inverse juga itu effortnya agak banyak karena harus mencari elemen-elemen matriks kofaktornya. Sehingga biasanya ini metode yang ini Cramer ini adalah yang dipilih atau lebih disukai ya untuk digunakan dalam mencari solusi sistem persamaan linear. Oke, terima kasih dari saya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya. Ya, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.